Halo semua, selamat datang ke Weekly Outlook. Weekly Outlook ini untuk yang 2 minggu di depan kita. So, sebelum aku ke dalam pasar dan kasih eksplanasi dan prediksi saya di dalam market, aku mau kasih yang PD arrays aku mau pakai untuk aku bisa baca price action minggu ini. So yang pertama aku mau likuiditas. Ada dua liquidity, buy side dan sell side liquidity. Kayak gini. Aku juga pakai yang range, pakai Fibonacci, dan untuk hari ini aku mau pakai imbalance, fair value gap, ya. So kita ada 3 kriteria untuk kita bisa baca kemana price mau bergerak ke minggu ini. So untuk buy side di dalam pasar NQ, kita bisa lihat ada weekly high, previous weekly high. Itu adalah buy side. Dan yang sell side paling obvious untuk kita adalah previous week low juga. So, di dalam weekly time frame, kita juga ada imbalance yang terkecil, atau kita bisa pakai yang ini juga karena kita ada dua imbalance, ya. So ini adalah imbalance di dalam weekly, namanya BC, buy side inefficiency, sell side inefficiency. So sekarang di dalam harian daily time frame, aku mau bikin chartnya lebih rapi. Okay, so sekarang kita adalah di dalam fair value gap ini dalam daily time frame. Okay. So, misalnya kalau price bisa bergerak di dalam daily BC, aku prediksi kita naik lagi ke atas ambil previous week high. Tapi kalau kita dapat rejeksi, kita bisa kontinuasi ke dalam previous week low dan weekly BC ini sama breaker block ini sebelum kita naik lagi. Kenapa? Karena kalau aku lihat yang range terbesar juga, kita adalah di dalam premium range sekarang, tapi itu invalid kalau kita bisa ambil support di dalam daily BC. Kenapa? Karena ini adalah yang range paling eksplosif, yang paling baru juga. So aku mau tunggu untuk reaksi di dalam daily BC sebelum kita naik atau reject ke bawah ke weekly BC-nya. Kalau kita pakai standard deviasi, kita adalah di sini. Ya, so kita adalah masih jauh ya guys. Kalau mau lebih accurate, aku pakai yang ke sini, ke sini. So kalau kita bisa ambil support, aku antisipasi kita bisa naik lagi ke mungkin 25.000 sebelum kita dapat retracement lagi. Tapi aku pakai standard deviasi juga untuk price target dan antisipasi untuk reversal dan retracement. Sebelum aku ke pasar lain, aku juga mau identifikasi yang weekly open. Kita adalah di bawah weekly open. So ini bagus. Kenapa?
karena kita suka beli di bawah weekly open ya. Actually kita suka beli di bawah open ya. Kalau opennya misalnya jam 9.30, kita mau cari price action bergerak ke bawah sebelum kita bisa naik lagi untuk beli di dalam discount. Okay, so ini adalah price target saya untuk NQ minggu ini. Kalau kita dapat rejeksi di zona daily BC support, maaf, kita naik lagi. Kalau dapat rejection, kita ke sell side previous week low. Sama ES juga sama, guys. Kalau ES aku nggak mau, aku nggak terlalu suka trading ES tahun ini karena NQ adalah yang paling lebih kuat dan lebih strong, so aku lebih suka trading NQ untuk sekarang. Kalau kita lihat Dixie ya, ini adalah Dixie di dalam higher time frame saya dari tahun ini, tahun 2025. So aku lihat kita dapat accumulation, manipulation, sekarang distribution ke bawah. Kalau Dixie masih ranging, tapi kalau Anda trading EU atau GU dan mau pakai Dixie ya, untuk minggu ini monitor yang BC fair value gap ini di abu-abu. Kalau kita dapat rejeksi, kita naik ke atas untuk ambilin buy side di sini. Kalau kita dapat rejeksi, kita kembali ke bawah dan mungkin ambil draw on likuiditas ya. Tapi untuk Dixie masih choppy, so gak terlalu penting untuk pakai Dixie di dalam analisis Anda untuk sekarang ya. Tapi di future ya penting. Sekarang Bitcoin. So Bitcoin bagus, udah SMR, kembali ke breakaway gap. Sekarang aku mau monitor kalau kita bisa inverse level ini, BC ini. Kalau kita bisa ada inversion di sini, aku mau ambil target buy side ya, atau aku paling suka target buy side kalau kita invert. Tapi kalau kita dapat rejeksi, kita kembali ke sell side level sebelum kita naik. Kenapa? Karena sekarang di dalam Amerika Selatan kita ada kalau kayak parliament atau government itu temporarily suspended karena dia tidak bisa, Donald Trump sama yang parliament Republicans belum dapat deal untuk passing the fund bill. So so sekarang hari ini di Amerika Selatan governmentnya adalah di dalam chaos dan panik. So mungkin pagi New York kita lihat reaksi dari news dari kemarin ya. So aku masih tunggu untuk hari ini kita dapat news juga. So guys, play it safe. Aku personally aku nggak mau trading minggu ini karena ada banyak chaos dan panik sekarang di dunia sama Amerika dan wars juga. So aku adalah masih di dalam swing trade di dalam Bitcoin, Solana dan Ethereum. So aku mau holding, tapi aku mau kasih antisipasi kemana kita bisa bergerak ke juga ya. So kalau kita invert daily CP, kita lanjut ke atas. Kalau kita invert, kita kembali ke bawah untuk ambil sell side level guys ya. Kalau kita lihat chart gold, wow so see guys, gold masih naik sekarang. Minggu lalu aku bilang
gold bisa naik lagi sebelum kita jatuh. Kenapa? Karena kita ada political tension. Setiap kali kita dapat political tension, gold searing rising dan tech stocks ke bawah. So kita bisa lihat sekarang gold, kenapa gold bergerak ke atas yang bulan September, karena kita ada political tension. Dan kayak kemarin Anda lihat di dalam news, kalau you guys are keeping up, kita ada panic dan chaos because they couldn't agree to passing the funding bill. Ya. Yeah? So hari ini aku mau, untuk minggu ini actually guys, aku mau monitor price saja. Risk saya off, minggu depan risk on. Okay, karena aku mau lihat juga gimana NFP. Kalau NFP positif atau bearish, aku mau lihat banyak statistik minggu ini. Kalau scalp trade gold, aku bisa kasih. Oh wow, gold very very bullish. So kalau gold pakai time frame 15 minit higher time frame untuk draw likuiditas. 5 minute untuk fair value gap. Tapi ini udah bergerak. So kalau misalnya tadi aku trading, aku tunggu untuk fair value gap ini sebelum aku ambil inversion mungkin di sini untuk target buy side, dan 1 min pakai yang M1 untuk entry ya. So kalau mau scalping gold, M1, M5 dan 15 menit ya. Karena ini adalah di dalam scalpers environment. Masih sama dari minggu lalu, aku antisipasi gold mungkin di dalam Q4 untuk jatuh ke bawah. Karena kalau Anda bisa lihat, kelihatan sekarang kayak market maker, AMD maaf, accumulation, manipulation, and distribution model. Karena kita dapat accumulation di sini, manipulation ke atas, and mungkin kita dapat distribution ke bawah. Okay, so Euro USD dan GU. Okay, so kita dapat rejeksi di dalam sell side dan fair value gap. Kalau hari ini kita bisa invert zona ini, aku target yang breakaway gap di sini. Kalau enggak, kita kontinuasi ke bawah. Euro USD sama juga bullish banget kelihatannya, tapi masih cautious ya guys. Kalau kita invert, ini harus kasih attention ke dalam breakaway gap. Maaf guys, sama Euro dan GU aku nggak ada terlalu targets, karena sama Forex agak susah tahun ini. Karena kalau Anda bisa lihat choppy banget kan price aksinya. Tapi kalau invert ini kita naik, invert BC kita naik ke buy side, yang buy side di sini. Ya, kalau tidak kita kontinuasi untuk ambil sell side yang ini. Yep. So itu adalah price antisipasi untuk Euro. GU sama sih, kita dapat sweep naik ke atas. SMT no. SMT yes. Okay, yes. Kayaknya bullish. Monitor
Ya, yang dua fair value gaps sama GU dan EU. Kalau invert, aku yakin kita bisa naik. Untuk GU targetnya midpoint di dalam breakaway gap ini, aka fair value gap juga. Untuk EU target saya adalah order flow high. Yep. And untuk selesai video ini hari ini, Ethereum dan Solana. Yang aku paling suka adalah Ethereum dan Solana. Kenapa? Karena aku suka teknologi banget, dan Ethereum dan Solana adalah bagus sekali di dalam tech sector. Solana masih bullish, repriced di dalam fair value gap, ambil loan-nya. Sekarang kita mau naik bergerak ke atas, relative equal highs, bullish banget. Kalau NFP bagus ya hari ini, which I think it will be the case. Kalau longs, aku ambil longs di dalam range ini. Kalau aku leverage trading ya guys. Kalau aku mau ambil scalp, aku ambil long di dalam range ini. Ethereum lebih pelan, tapi ya, rejeksi di dalam order block. Sekarang kita bisa antisipasi ke atas. Ya, kemana? Ke high ini. Okay guys, nanti malam atau besok pagi aku mau kasih update dan berita apa kita adalah di dalam dunia ini kalau masih konflik sama parlimen di dalam Amerika Selatan, atau kalau numbers NFP keluar. Aku mau bikin investigasi malam ini dan due diligence untuk aku ada read lebih bagus untuk ya kemana price mau bergerak. Tapi I hope you guys enjoyed this video. Kalau ada questions atau masih nggak jelas untuk anda, kirim saya DM atau mention saya di dalam Discord chat. Dan besok aku mau kasih update juga ya, fundamental updates. Okay guys, thank you and goodbye.